Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak keadaannya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kembali lagi ya bersama Ibu Firda Maulidah Firdaus di pembelajaran fisika. Kali ini Ibu masih membahas mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik atau arus AC. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian isi terlebih dahulu daftar hadir yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Nah, di sana ada 2 pertanyaan mengenai materi yang sudah dipelajari pada 2 pertemuan kemarin. Nah, silahkan pertanyaannya jawab dengan baik dan benar, karena itu akan menambah poin sikap kalian. Lumayan kan untuk menambahkan nilai kalian. Nah, di sana juga itu merupakan nilai keaktifan kalian. Silahkan kalian isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Nah, jika ada teman kalian yang tidak mengisi daftar hadir karena sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh kembali. Nah, jika ada teman kalian yang tidak mengisi daftar hadir karena malas mengikuti pembelajaran, kita doakan semoga saja segera diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, meskipun keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya saat ini karena ada pandemi COVID-19, tapi itu jangan menurunkan semangat kalian untuk terus belajar, tapi harus menambah semangat kalian dalam belajar, karena pada kondisi saat ini belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi harus semangat itu dalam belajarnya. Tetap semangat untuk terus belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang KD 3.5 atau tentang rangkaian arus listrik bolak-balik. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri RLC. Nah, semoga setelah mengikuti pembelajaran kali ini kalian bisa membedakan rangkaian resistor, rangkaian kapasitor, dan rangkaian induktor. Semoga kalian bisa menggambarkan diagram fasor dari rangkaian seri RLC. Selain itu juga kalian harus bisa mengetahui hubungan dari ketiga rangkaian tersebut. Nah, kalian juga harus bisa mengetahui nilai hambatan total atau impedansi dari rangkaian seri RLC ini. Nah, mari langsung saja kita simak penjelasannya sekarang. Sebelum masuk ke materi rangkaian seri RLC, seperti biasa, kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar ini sebenarnya sudah Ibu tampilkan di pertemuan 2 kemarin. Jadi, kalian sudah tahu apa ketiga gambar tersebut. Sudah tahu apa dan bagaimana fungsi dan cara kerja dari ketiga gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama itu merupakan gambar resistor. Gambar yang kedua adalah gambar kapasitor, dan gambar yang ketiga adalah gambar induktor. Barangkali anak-anak ada yang lupa mengenai 3 gambar tersebut. Silahkan kalian baca-baca lagi atau cari lagi sumber yang menjelaskan ketiga gambar tersebut. Nah, di sini ada 1 gambar lagi. Nah, jika kapasitor, resistor, dan induktor itu tidak bisa dipisahkan, apakah ketiga gambar tersebut jika dihubungkan akan seperti gambar di samping ini? Nah, silahkan kalian cari jawabannya di sumber yang lain atau silahkan kalian baca-baca saja materi mengenai rangkaian seri RLC. Akankah membentuk seperti gambar di samping ini atau tidak? Nah, langsung saja kita masuk ke materi rangkaian seri RLC. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai
listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, pada pertemuan kedua kemarin sudah membahas mengenai rangkaian tunggal atau rangkaian murni dari resistor, induktor, serta kapasitor. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa listrik bolak-balik itu merupakan gabungan dari rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Nah, jadi listrik bolak-balik itu merupakan gabungan dari RLC. Nah, bisa kita tuliskan di sini. Listrik bolak-balik itu gabungan dari RLC. R-nya adalah resistor, L-nya adalah induktor, serta C-nya adalah kapasitor. Ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan 2 kemarin. Nah, satuan dari resistor itu adalah ohm. Induktor satuannya Henry, dan kapasitor itu satuannya adalah farad. Nah, jadi listrik bolak-balik itu merupakan gabungan dari resistor, induktor, serta kapasitor. Atau bisa kita gambarkan rangkaian dari rangkaian gabungan ini, rangkaian RLC. Gambarnya itu seperti ini. Rangkaian resistor dihubungkan dengan rangkaian kapasitor dan dihubungkan dengan rangkaian kapasitor. Ketiganya dihubungkan dengan tegangan sumber bolak-balik atau dihubungkan dengan tegangan AC. Ini adalah R, ini L, dan ini C. Ini adalah P atau tegangan. Nah, rangkaian RLC ini terdiri dari, atau bisa kita lihat dari gambar ini bahwa gambarnya itu membentuk rangkaian seri kalau di arus searah. Nah, di sini juga membentuk rangkaian seri. Jadi listrik bolak-balik pada RLC juga membentuk rangkaian seri. Nah, rangkaian RLC ini terdiri dari rangkaian seri RL atau dari sini ke sini, rangkaian seri RL, kemudian terdiri dari rangkaian seri RC, terdiri dari rangkaian seri LC, dan terdiri dari rangkaian seri RLC. Persamaan umum dari listrik bolak-balik, masih ingat apa persamaan umum dari listrik bolak-balik? Iya, persamaan umumnya adalah P sama dengan P max dikali dengan sin omega T. Dan untuk kuat arusnya adalah I sama dengan I max dikali sin omega T plus minus 90 derajat. Kenapa plus minus 90 derajat? Sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin bahwa ada sifat dari rangkaian induktor dan rangkaian kapasitor itu berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas satu persatu mengenai rangkaian seri dari RLC. Nah, yang pertama rangkaian serinya itu ada rangkaian seri RL. Nah, lihat dari gambar ini, rangkaian seri RL ini merupakan gabungan dari rangkaian resistor yang dihubungkan dengan rangkaian induktor. Keduanya dihubungkan terhadap sumber tegangan bolak-balik. Nah, jadi bisa digambarkan dari gambar RLC ini bahwa rangkaian seri RL-nya seperti ini. Nah, rangkaian resistor dihubungkan dengan rangkaian induktor dan keduanya dihubungkan terhadap sumber tegangan bolak-balik. Nah, komponen R ini bisa ditulis menjadi tegangan R, dan komponen dari induktornya adalah tegangan L. Nah, jadi tegangan resistornya ini dihubungkan atau berada pada ujung hambatan R, dan untuk tegangan induktor itu hambatannya berada di ujung L. Nah, seperti itu.
Ini merupakan gambar dari rangkaian seri RL dan keduanya dialiri oleh arus yang sama. Arusnya itu adalah I. Nah, masih ingat kan kalian apa sifat dari rangkaian resistor dan apa sifat dari rangkaian induktor? Coba ingat-ingat kembali pada pertemuan kemarin. Bagaimana sifat dari rangkaian resistor dan rangkaian induktor? Ada yang masih ingat? Bagaimana sifatnya? Nah, mari kita bahas saja di sini. Sifat dari rangkaian seri RL. Sifat dari rangkaian seri RL berarti di sini ada sifat dari rangkaian R dan ada sifat dari rangkaian resistor. Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat dari rangkaian resistor. Sifatnya itu bahwa tegangan dan arusnya itu sepase atau tidak saling mendahului. Jadi sifat yang pertama adalah I-nya itu sepase dengan tegangan atau P-nya. Nah, yang kedua ada sifat dari rangkaian induktor. Sifatnya itu bahwa tegangannya itu mendahului daripada arusnya atau arusnya itu tertinggal oleh tegangannya sebesar 90 derajat. Jadi kuat arusnya itu tertinggal 90 derajat dari tegangannya. Jadi tegangannya itu adalah tegangan induktor atau PL. Dan untuk sifat nomor 1, kuat arusnya itu sepase dengan tegangan resistornya. Nah, sifat yang ketiga merupakan gabungan dari rangkaian RL. Jadi sifatnya itu I-nya adalah tertinggal sebesar theta terhadap tegangannya. Sifat yang ketiga itu merupakan sifat gabungan dari rangkaian seri RL. Nah, dari sifat ini bisa kita gambarkan diagram Pasor. Diagram Pasor dari rangkaian seri RL ini adalah seperti ini. Lihat sifat nomor 1 bahwa kuat arusnya itu sepase dengan tegangan resistor. Di sini yang berwarna hitam, panah yang berwarna hitam itu menandakan kuat arus. Dan tegangan resistornya kita gunakan warna biru. Lihat di sini dari diagram Pasor ini bahwa kuat arus dan tegangan resistor itu berada dalam satu fase sejajar. Di sini dilihat sejajar, tegangan resistor dan kuat arusnya itu sejajar, tidak memiliki beda fase. Kemudian yang kedua, I-nya itu tertinggal 90 derajat daripada tegangan induktor. Jadi tegangan induktornya itu lebih cepat. Nah, di sini bisa kita tuliskan yang warna merah ini merupakan tegangan dari induktor. Nah, jadi diagram Pasor dari rangkaian seri RL ini seperti ini. Bisa kita lihat dari gambar ini. Kuat arus dan tegangan resistornya itu sepase, sedangkan kuat arus dan tegangan induktor itu tidak sepase, atau kuat arusnya tertinggal sebesar 90 derajat dari tegangan induktornya. Di sini kita buat garis saja dari tegangan induktor dan tegangan resistor. Garis putus-putus di sini. Jadi tegangannya itu, lihat dari sifat nomor 3 bahwa I-nya itu tertinggal sebesar theta terhadap tegangan P. Nah, mana yang disebut dengan tegangan P ini? Tegangan P ini merupakan
perpotongan dari tegangan induktor dan tegangan resistor. Nah, dari gambarnya seperti ini. Dibuat garis putus-putus dari tegangan induktor terhadap tegangan resistor, dan garis tengahnya adalah dari sini. Nah, jadi ini yang disebut dengan tegangan P. Tegangan P itu adalah perpotongan dari tegangan induktor dan tegangan kapasitor, dan θ itu ada di sini. Θ itu adalah sudut fase. Jadi sudut fase itu selalu ada terhadap sumbu X. Nah, jadi sudut fasenya itu selalu ada di sini. Kalau misal tegangannya itu ke bawah, maka tetap si sudut fasenya itu berada di sini terhadap sumbu X. Nah, dari diagram pasar ini bisa kita tentukan persamaan umum atau rumus dari rangkaian seri RL. Nah, yang pertama ada tegangan. Sini. Jadi tegangan itu adalah akar dari tegangan resistor kuadrat ditambah dengan tegangan induktor kuadrat. Nah, nilai P-nya itu merupakan nilai tegangan maksimum dari rangkaian seri RL. Nah, dari rangkaian seri RL ini juga ada yang disebut dengan hambatan, atau jika di rangkaian gabungan itu hambatannya disimbolkan dengan Z atau disebut juga dengan impedansi. Maka Z itu adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Z itu merupakan impedansi atau hambatan total dari rangkaian seri RL. Nah, karena kita membahas rangkaian seri RL, maka Z di sini merupakan hambatan dari rangkaian RL. Rumusnya adalah Z sama dengan, karena hambatan pada resistor itu tetap R dan hambatan pada induktor itu adalah XL atau disebut juga dengan reaktansi induktif. Maka rumusnya jadi Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, bagaimana dengan tegangan maksimum serta tegangan efektif dari rangkaian seri RL? Masih ingatkan kalian hukum Hukum itu bunyinya adalah P sama dengan I dikali dengan R. Nah, karena di sini R-nya itu atau hambatannya itu adalah impedansi, maka tegangan maksimumnya adalah P max sama dengan I max dikali dengan Z atau impedansi. Dan untuk mencari tegangan efektif juga sama, tinggal diganti saja ini maksimum di tegangan dan di kuat arus maksimum itu diganti dengan tegangan efektif sama dengan I efektif dikali dengan Z. Nah, kita lihat dari diagram pasar ini. Dari diagram pasar ini bisa kita cari nilai tan. Nilai tannya. Tan theta. Tan itu secara matematis adalah, dari gambar ini lihat bahwa tan itu merupakan atau tan itu adalah depan dibagi dengan samping atau sin per cos. Jadi tan tetanya itu adalah, lihat dari gambar ini, depannya adalah nilai ini. Nilai tegangan R-nya itu sejajar dengan ini. Maka tan L sama dengan tan theta sama dengan tegangan L dibagi dengan, nah, sisi sampingnya itu adalah tegangan resistor. Jadi tan theta sama dengan tegangan induktor dibagi dengan tegangan resistor atau sama dengan XL per L. Nah, ini merupakan pemaparan mengenai rangkaian seri RL. Nah, dan untuk yang kedua
rangkaian gabungan dari RLC itu terdiri dari rangkaian R dan C. Ini yang kedua adalah rangkaian seri RC. Nah, tadi yang pertama adalah rangkaian seri RL dan yang kedua adalah rangkaian seri RC. Nah, ini merupakan gabungan dari rangkaian resistor dan rangkaian kapasitor. Atau kita gambarkan rangkaiannya saja menjadi seperti ini. Rangkaian resistor dihubungkan dengan rangkaian kapasitor dan keduanya dihubungkan terhadap sumber tegangan bolak-balik, atau komponen dari resistornya itu adalah PR, tegangan resistor, dan komponen dari kapasitornya adalah tegangan kapasitor atau PC. Nah, keduanya dialiri terhadap arus yang sama. Pada pertemuan 2 kemarin juga kita sudah membahas rangkaian murni dari rangkaian resistor dan rangkaian kapasitor. Jadi di sini ada 3 sifat yang tiganya itu merupakan gabungan dari sifat rangkaian resistor dan rangkaian kapasitor. Sifatnya itu adalah sifat dari rangkaian resistor seperti apa? Ada yang masih ingat? Bagaimana dengan sifat dari rangkaian resistor? Tadi juga sudah Ibu jelaskan sifat dari rangkaian resistor. Ya, jadi sifat dari rangkaian resistor itu adalah bahwa kuat arusnya itu sepase dengan tegangannya atau sepase dengan tegangan resistornya. Kemudian sifat yang kedua itu merupakan sifat dari rangkaian kapasitor. Sifat dari rangkaian kapasitor itu adalah kuat arusnya tertinggal dari tegangan kapasitornya. Nah, tadi pada rangkaian seri RL itu induktornya itu kuat arusnya tertinggal daripada tegangan induktornya, tapi pada rangkaian kapasitor I-nya itu bukan tertinggal tapi kebalikannya, jadi mendahului daripada tegangannya. Mendahulunya itu sebesar 90 derajat. Nah, jadi sifat yang kedua itu adalah I-nya mendahului 90 derajat dari tegangan kapasitornya. Sifat yang ketiga adalah bahwa I-nya itu mendahului 90 derajat dari tegangannya. Nah, jadi dari sifat ini bisa kita gambarkan dengan diagram fasor. Maka diagram fasornya menjadi seperti ini. I-nya itu sepase. I-nya berwarna biru. Tegangan resistornya yang berwarna hitam. Dan tegangan kapasitornya yang berwarna merah. Nah, bisa dilihat dari diagram fasor ini bahwa tegangan kapasitornya itu berada di bawah karena tegangannya itu lambat daripada kuat arusnya. Nah, yang disebut dengan tegangan atau P-nya itu adalah sama seperti yang tadi pada rangkaian seri RL. Nah, itu adalah di sini, tegangan itu adalah di sini. Nah, untuk tetanya di sini. Kan tadi sudah disebutkan bahwa teta itu selalu ada terhadap sumbu X. Jadi tetanya di sini. Nah, bagaimana dengan rumus dari rangkaian seri RC? Nah, rumusnya itu adalah P sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan PR kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. Dan untuk rumus dari hambatannya atau impedansinya adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Dan untuk tegangan maksimum serta tegangan efektifnya adalah Z sama dengan tegangan maksimum per kuat arus maksimum sama dengan tegangan efektif per kuat arus efektif.
ini rumus dari rangkaian seri RC. Ini rumus yang sering digunakan pada rangkaian ini. Nah, yang ketiga, dari gambar rangkaian RLC ini ada yang disebut dengan rangkaian seri RC. Jadi yang ketiga itu adalah rangkaian seri LC. Nah, kita gambarkan rangkaian seri RC. Rangkaian LC dihubungkan dengan rangkaian kapasitor dan keduanya dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Komponen dari rangkaian induktor itu adalah tegangan induktor, dan komponen untuk rangkaian kapasitor adalah tegangan kapasitor. Apabila rangkaian terdiri dari rangkaian induktor dan rangkaian kapasitor, maka akan terjadi sifat induktif serta sifat kapasitif, yaitu jika P sama dengan tegangan induktor dikurangi tegangan kapasitor, maka nilai tegangan induktornya itu lebih besar dari tegangan kapasitor. Nah, ini disebut dengan atau bersifat induktif karena tegangannya itu lebih besar daripada tegangan, yaitu tegangan induktornya itu lebih besar daripada tegangan kapasitor. Yang kedua itu sifatnya jika P sama dengan PC dikurangi PL atau PC-nya itu lebih besar daripada tegangan induktornya, maka ini bersifat kapasitif karena nilai tegangan kapasitornya itu lebih besar daripada tegangan induktor. Dan yang ketiga itu jika tegangannya itu sama dengan 0, maka tegangan induktornya itu sama dengan tegangan kapasitor. Nah, maka pada sifat yang ketiga ini, jika P sama dengan 0 atau tegangan induktor sama dengan tegangan kapasitor, maka akan terjadi resonansi. Bagaimana diagram Pasor dari rangkaian seri LC ini? Diagram Pasornya itu seperti ini. Sini ada kuat arus, dan di atas sumbu Y positif itu ada nilai tegangan induktif karena pada rangkaian induktif itu tegangannya mendahului daripada arusnya, maka tegangan induktifnya itu berada di atas, dan tegangan kapasitif itu ada di bawah karena kuat arusnya itu mendahului daripada tegangannya atau tegangannya itu tertinggal daripada kuat arusnya. Jadi diagram Pasor dari rangkaian seri LC ini seperti ini. Maka dari rangkaian seri LC ini ada rumus hambatan dari rangkaian LC atau impedansi. Jadi impedansinya itu sama dengan Z sama dengan XL dikurangi dengan XC. Nah, ini rumus untuk hambatan dari rangkaian seri LC, itu Z sama dengan XL dikurangi dengan XC. Nah, seperti itu pemaparan mengenai rangkaian seri LC. Bagaimana, kalian sudah paham kan mengenai rangkaian seri RC, rangkaian seri RL, dan rangkaian seri LC. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian seri RLC. Nah, ini merupakan gambar dari gabungan rangkaian seri RLC atau gabungan dari rangkaian arus listrik bolak-balik, ini gambarnya. Dan dari gambar ini terlihat bahwa resistor dihubungkan dengan induktor dan dihubungkan dengan kapasitor, dan ketiganya itu dihubungkan terhadap sumber tegangan bolak-balik di sini. Ini tegangan bolak-balik. Nah, komponen dari rangkaian resistor itu adalah tegangan resistor. Komponen dari induktor itu adalah tegangan induktor.
Dan komponen dari kapasitor itu adalah tegangan kapasitor. Nah, bagaimana diagram pasor dari rangkaian seri RLC ini? Kita gambarkan diagram pasornya di sini. Nah, masih ingat sifat dari rangkaian murni yang kemarin, rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Nah, sifatnya itu bahwa tegangan resistor itu sepase dengan kuat arusnya. Sini kita gambarkan di sini seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kuat arusnya itu sepase dengan tegangan resistornya. Nah, ini merupakan sifat dari rangkaian resistor. Nah, untuk sifat dari rangkaian induktor itu adalah kuat arusnya itu lambat atau tegangan induktornya itu mendahului kuat arusnya sebesar 90 derajat. Maka tegangan induktornya itu berada di atas sini karena mendahului daripada arusnya. Yang ketiga, bagaimana dengan tegangan kapasitor? Nah, sifatnya itu pada rangkaian kapasitor, kuat arusnya itu mendahului daripada tegangannya sebesar 90 derajat. Maka tegangan kapasitor itu berada di bawah. Nah, tegangan dari ketiga rangkaian ini berada di sini tegangannya itu. Ini di sini tegangan ini merupakan tegangan dari tiga atau dari gabungan rangkaian RLC. Di sini ada sudut pasenya. Sudut pasenya itu selalu terhadap sumbu X. Nah, sama pada hambatan juga diagram pasornya seperti ini. Maka di sini itu menjadi X, menjadi R resistor, di sini itu adalah XC dan di sini adalah XL. Jika kita contohkan bahwa nilai dari reaktansi kapasitifnya itu adalah 20 ohm. Nah, di sini itu 20 ohm. Misalnya di sini 20 ohm. Dan nilai reaktansi kapasitif induktifnya itu sebesar 60 ohm. Kan di sini 60 ohm. Rangkaian resistor atau hambatan resistor itu sebesar 30 ohm. Sini itu 30 ohm. Nah, maka jika XL dikurangi dengan XC itu, maka 60 dikurangi 20 hasilnya adalah 40 ohm. Jadi 40 ohm. Contohkan di sini. Nah, nilai 40 ohm ini merupakan XL dikurangi dengan XC. XL dikurangi dengan XC. Lalu bagaimana sifat dari rangkaian seri RLC ini? Nah, sifatnya itu ada 3. Yang pertama adalah dilihat dari diagram pasor ini. Nah, jika XL lebih besar daripada XC, maka bersifat induktif. Atau induktif itu tegangan induktor mendahului kuat arusnya sebesar 90 derajat. Nah, sifat yang kedua yaitu jika XL lebih kecil daripada XC, maka bersifat kapasitif atau kapasitif itu kuat arusnya mendahului daripada tegangannya sebesar 90 derajat. Nah, sifat yang ketiga dari rangkaian seri RLC ini adalah jika XL sama dengan XC, maka akan terjadi resonansi. Itu maka sifat dari XL sama dengan XC itu bersifat resistor atau kuat arus dan tegangannya itu sepase. Maka untuk impedansinya adalah Z sama dengan R. K sudut pasenya itu sama dengan 0. Z sama dengan R itu adalah sifat dari rangkaian
seri RLC yang ketiga, yaitu jika XL sama dengan XC. Terjadi resonansi itu ketika nilai reaktansi induktifnya itu sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Jadi jika pada sifat nomor 1 dan nomor 2 ini tidak terjadi resonansi, hanya terjadi resonansi itu jika XL sama dengan XC. Tadi kalian sudah mengetahui sifat dari rangkaian seri RLC. Nah, kita lanjutkan ke bagaimana atau seperti apa rumus yang digunakan pada rangkaian seri RLC ini. Pertama ada di tegangan. Tegangan itu sama dengan akar dari tegangan resistor kuadrat ditambah dengan tegangan induktor dikurangi tegangan kapasitor dikuadratkan. Jadi untuk mencari tegangan pada rangkaian seri RLC ini, kita gunakan rumus ini. Rumus P sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah PL dikurangi PC dikuadratkan. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai hambatan total dari rangkaian seri RLC ini? Nah, hambatan total itu disebut juga dengan impedansi atau semuanya itu Z. Maka rumusnya adalah Z sama dengan, ini kan Z itu adalah hambatan, maka nilai di sini juga adalah hambatan, yaitu R dikuadratkan ditambah dengan hambatan dari rangkaian induktor itu adalah XL atau disebut juga dengan reaktansi induktif. Maka XL dikurangi dengan XC dikuadratkan. Nah, satuan dari rumus impedansi ini adalah ohm. Untuk mencari besar sudut fase, kita gunakan rumus yang sama, yaitu rumus tangan atau rumus tan. Maka tan theta sama dengan tan itu sin per cos atau depan per samping. Kita lihat yang berada di depan sudut theta ini adalah ini. Ini itu merupakan XL dikurangi dengan XC. Yang berada di depan sudut theta itu adalah XL dikurangi dengan XC. Lihat, sampingnya itu adalah samping dari sudut theta. Lihat dari gambar ini adalah tegangan resistor atau resistor hambatan. Jadi tan theta sama dengan XL dikurangi XC per R atau PL dikurangi dengan PC per PR. Ini untuk mencari nilai besar sudut fase dari rangkaian seri RLC. Dari sifat rangkaian seri RLC tadi, di poin 3 itu terjadi resonansi jika XL sama dengan XC. Maka rumus dari frekuensi resonansinya itu adalah F sama dengan 1/2 pi dikali dengan akar LC. Jika Z sama dengan R atau XL sama dengan XC. Nah, kecepatan atau frekuensi sudut resonansinya itu bisa kita rumuskan juga dengan omega sama dengan 1 per akar LC. Jadi untuk mencari nilai frekuensi resonansi itu kita gunakan rumus yang ini. Terjadi frekuensi resonansi itu ketika Z atau impedansinya itu sama dengan nilai resistor, atau ketika reaktansi induktif XL sama dengan reaktansi kapasitif XC. Seperti itu pemaparan mengenai rangkaian seri RLC. Bagaimana kalian sudah memahami rangkaian gabungan dari listrik bolak-balik atau rangkaian RLC? Sudah ya, sudah paham. Yang terakhir, setelah kalian memahami mengenai rangkaian RLC, ada yang disebut dengan daya pada rangkaian listrik bolak-balik atau daya pada AC. Nah, untuk mencari nilai daya, kita lihat dari diagram fasor rangkaian seri RLC. Daya pada rangkaian AC ini dirumuskan dengan P sama dengan tegangan dikali dengan kuat arus dikali dengan cos theta. Ini merupakan rumus untuk mencari nilai daya pada arus
bolak-balik. Satuan dari daya itu adalah watt. Satuan untuk tegangan adalah volt, untuk watt arus adalah ampere. Nah, cos theta ini disebut juga dengan faktor daya. Nah, untuk mencari faktor daya ini kita lihat dari diagram fasor rangkaian seri RLC. Nah, sudah kalian ketahui bahwa secara matematis cos itu adalah nilai samping dibagi sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka cos theta pada diagram fasor ini adalah sisi sampingnya itu adalah ini L, nilai resistor. Dan untuk sisi miringnya adalah kita lihat di sini. Sisi miring dari sudut theta itu adalah ini. Sini, maka nilai Z. Jadi cos theta itu adalah R dibagi dengan Z. Z itu adalah hambatan total atau impedansi dari rangkaian seri RLC. Nah, jika yang diketahuinya itu nilai tegangan maksimum, maka kuat arusnya juga harus kuat arus maksimum. Demikian, jika tegangannya itu adalah tegangan efektif, maka kuat arusnya juga harus dalam kuat arus efektif. Nah, ini merupakan rumus dari daya rata-rata pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, bagaimana bisa dipahami mengenai materi rangkaian arus bolak-balik yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bisa, Bu. Ya, semoga bisa ya dipahami dengan baik. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai rangkaian RLC ini, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Tegangan pada rangkaian di bawah ini adalah sebesar 200 akar 2 sin 100 T. Ini gambar dari rangkaian RLC-nya. Nah, tentukan impedansi total dan arus yang terbaca pada ampere meter. Mari kita coba selesaikan bersama-sama contoh soal berikut ini. Nah, dari soal ini yang diketahuinya adalah nilai tegangan. Jadi, tegangan sebesar 200 akar 2 sin 100 T. Nah, dari tegangan ini ada juga nilai tegangan maksimumnya itu diketahui, yaitu sebesar 200 akar 2 volt. Dan nilai omega, ini nilai omeganya, sebesar 100 rad per sekon. Dari gambar ini juga diketahui nilai resistor, induktor, dan kapasitor. R-nya sebesar 30 ohm. Induktornya 0,6 Henry dan kapasitornya 500 UPI atau 5 kali 10 pangkat negatif 4 farad. Yang ditanyakannya itu adalah besar impedansi total dan arus yang terbaca. Yang ditanyakan itu adalah impedansi total itu adalah Z dan kuat arus yang terbaca pada ampere meter. Nah, sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama bahwa pada alat ukur ampere meter atau multimeter pada rangkaian arus bolak-balik yang diketahuinya itu adalah nilai tegangan dan kuat arus efektif. Maka di sini yang ditanyakannya itu adalah besar arus efektifnya. Mari kita coba jawab bersama. Langkah yang pertama untuk mencari nilai impedansi adalah mencari nilai hambatan pada rangkaian induktor dan rangkaian kapasitor, atau kita cari terlebih dahulu nilai reaktansi induktif dan nilai reaktansi kapasitif. Rumusnya itu adalah untuk reaktansi induktif adalah XL dikali dengan omega L. Omeganya sudah diketahui, itu 100 rad per sekon. Maka 100 dikali dengan nilai L-nya adalah 0,6 Henry. Maka 100 dikali 0,6, hasilnya adalah 60 ohm. Yang kedua, kita cari besar reaktansi kapasitif. Rumusnya adalah 1 per omega dikali C. Maka 1 dibagi dengan
100 kali dengan 5 kali 10 pangkat negatif 4. 1 per 100 itu 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat negatif 4, maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 2. Jadi 1 per 5 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, 10 pangkat negatif 2 ini bisa kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat 2 atau 100. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Maka reaktansi kapasitifnya adalah sebesar 20 ohm. Nah, langkah yang kedua kita mencari impedansi. Rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi XC dikuadratkan. Langsung saja kita substitusikan nilai yang sudah diketahuinya ke dalam rumus impedansi. R-nya itu sebesar 30 ohm. Jadi 30 kuadrat ditambah dengan 60 dikurangi dengan 20 dikuadratkan. Maka 30 kuadrat adalah 900 ditambah dengan 60 dikurangi 20 hasilnya 40. 40 dikuadratkan adalah 1600. Jadi 900 ditambah dengan 1600 hasilnya adalah 2500. Akar dari 2500 adalah 50. Jadi nilai impedansi totalnya itu sebesar 50 ohm. Nah, yang kedua yang ditanyakan itu nilai besar arus, kuat arus efektif. Rumusnya itu adalah, kita ingat saja dari hukum Ohm bahwa P itu sama dengan I dikali dengan R. Nah, karena di sini kita membahas mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik pada materi atau khususnya pada rangkaian seri RLC, maka si R-nya itu hambatannya itu adalah hambatan total dari rangkaian seri RLC atau disebut juga dengan Z, yaitu impedansi. Maka I efektif sama dengan P efektif kali dengan Z. Nah, nilai P efektif itu sama dengan P maksimum per akar 2. Maka P efektif sama dengan P maksnya adalah 200 akar 2. 200 akar 2 dibagi dengan akar 2 hasilnya adalah 200 volt. Jadi langsung saja 200 dibagi dengan 50. 20 dibagi 5 hasilnya 4 ampere. Jadi besar kuat arus yang terbaca pada ampermeter itu adalah sebesar 4 ampere atau kuat arus efektifnya itu sebesar 4 ampere. Nah, bagaimana ketika sudah mengerjakan contoh soal ini, kalian lebih paham kan bagaimana rangkaian seri RLC ini? Setelah tadi kita mengerjakan contoh soal, berarti kalian sudah bisa memahami atau cara mencari impedansi dan kuat arus. Nah, tadi juga Ibu menjelaskan bahwa pada rangkaian seri RLC ini ada yang disebut dengan frekuensi resonansi, faktor daya, serta daya rata-rata. Nah, dari soal yang sama, soal ini mari kita coba cari nilai frekuensi resonansi, faktor daya, serta daya rata-ratanya. Nah, frekuensi resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Nah, dari soal ini tadi dicarinya itu nilai XL dan XC. XL itu didapat senilai 60 ohm dan XC-nya 20 ohm. Nah, dari sini kelihatan bahwa XL dan XC itu nilainya berbeda, atau jadi XL tidak sama dengan XC, atau XL itu lebih besar daripada XC ya, 60 lebih besar daripada 20. Maka dari soal ini tidak terjadi frekuensi resonansi. Jadi tidak terjadi frekuensi resonansi.
soal ini diketahui atau dinyatakan bahwa XL itu lebih besar daripada XC atau ini bersifat induktif. Jadi dari soal ini tidak diketahui atau tidak terjadi frekuensi resonansi. Kemudian kita cari faktor daya. Faktor dayanya itu disebut juga dengan cos theta. Rumusnya adalah R per Z. R-nya itu sebesar ini di sini dari gambar ini. Terlihat bahwa nilai resistornya itu sebesar 30 ohm. Dan nilai Z-nya tadi pada soal ini yang ditanyakan yaitu sebesar 50 ohm. Maka cos theta-nya itu adalah 3/5 atau 0,6. Jadi besar nilai faktor dayanya itu sebesar 0,6. Paham cara mencari nilai faktor daya? Ya, langsung saja ketika sudah diketahui nilai faktor daya, maka kita bisa mencari nilai daya rata-rata. Rumusnya itu adalah P sama dengan P dikali dengan I dikali dengan cos theta. Nah, untuk mencari nilai daya rata-rata itu menggunakan rumus P sama dengan tegangan dikali dengan kuat arus dikali dengan faktor daya. Nah, dari soal ini juga tadi kita mencari nilai P efektif dan I efektif. Besar P efektifnya itu tadi sebesar 200 volt dan kuat arus efektifnya itu sebesar 4 ampere. Nah, sudah diketahui ketiga variabel yang akan ditanyakan pada atau untuk mencari daya rata-rata. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus yang ada. Jadi P sama dengan 200 dikali dengan 4 dikali dengan 0,6. Atau daya rata-ratanya itu sebesar 200 dikali 4. Hasilnya adalah 800. 800 dikali dengan 0,6 hasilnya adalah 480. Jadi besar nilai daya rata-ratanya itu adalah 480 watt. Bagaimana, sudah bisa dipahami mengenai materi rangkaian seri RLC? Jika sudah, silahkan kalian cari info lagi mengenai rangkaian seri RLC, dan apa yang telah Ibu sampaikan tadi kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Nah, sebagai bentuk evaluasi, silahkan kerjakan latihan soal yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom, dan nanti hasilnya juga kirim melalui Google Classroom. Nah, jadi pemaparan yang telah disampaikan Ibu tadi itu adalah rangkaian seri RLC. Nah, rangkaian seri RLC itu merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian resistor murni, rangkaian kapasitor murni, dan rangkaian induktor murni. Nah, rangkaian seri RLC itu terdiri dari rangkaian seri RL, rangkaian seri LC, rangkaian seri LC, dan rangkaian seri RLC. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.